Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvino Lesenesga dari absen 02. Saya berasal dari kelas 11A2. Saya akan menjelaskan materi tentang syarikat Islam. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita masuk ke latar belakangnya. Latar belakang syarikat Islam berakar pada pembentukan Syarikat Dagang Islam atau SDI pada tahun 1905 di Solo, yang didirikan oleh Haji Samanhudi untuk melindungi kepentingan pedagang batik pribumi dari monopoli pedagang Tionghoa dan didiskriminasi oleh ekonomi yang merugikan. Organisasi ini kemudian berkembang pada tahun 1912 bertransformasi menjadi Syarikat Islam atau SI di Surabaya dengan tujuan yang lebih luas meliputi bidang sosial, politik, dan keagamaan di bawah kepemimpinan Haji OS Tjokroaminoto. Oke, jadi di sini kita masuk ke pendirian. Pendirian Syarikat Islam atau Syarikat Islam didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. Lalu SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya organisasi ini dibentuk oleh Samanhudi, didirikan pada 16 Oktober 1905 di kota Surakarta. Oke, jadi di sini pada tahun 1912 SDI ini, Syarikat Dagang Islam, berubah nama menjadi Syarikat Islam atau SI yang kita kenal saat ini oleh Haji OS Tjokroaminoto untuk memperluas tujuan dari sekedar urusan ekonomi juga menjadi isu-isu politik dan sosial. Organisasi ini menjadi gerakan nasionalis yang lebih besar dan populer, mencakup seluruh masyarakat Islam dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi itu nama sebelumnya Syarikat Dagang Islam. Alasan perubahan namanya agar tidak hanya fokus pada bidang ekonomi, tetapi juga mencakup politik, sosial, dan isu-isu keagamaan. Lalu dampak perubahan organisasinya berkembang menjadi gerakan massa yang besar dan menjadi salah satu pelopor penggerakan nasional untuk kemerdekaan Indonesia. Tujuannya ini awalnya didirikan oleh Haji Samanhudi untuk membantu pedagang muslim pribumi agar mampu bersaing dengan pedagang Tionghoa. Jadi panggilan kata dagang bertujuan agar SI tidak hanya bergerak di bidang ekonomi tetapi juga politik dan terbuka bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Oke, di sini ada tujuan perubahan. Tujuan perubahan memajukan perdagangan bumi, meningkatkan daya saing dan kesejahteraan pengusaha lokal, membantu anggota yang mengalami kesulitan usaha atau permodalan, menumbuhkan semangat gotong royong dan solidaritas ekonomi, lalu memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli, lalu dan mendorong keseimbangan antara kesejahteraan spiritual dan fisik masyarakat. Yang ketujuh adalah memajukan kehidupan agama Islam. Yang kedelapan adalah menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Oke, nextnya ada tokoh penting Syarikat Islam. Jadi yang bisa kita lihat ini ada Haji Samanhudi yang tadi kita bahas di awal. Dia ini adalah pendiri awal Syarikat Dagang Islam atau SDI, dan dia adalah seorang pengusaha batik dari Solo. Yang kedua ini adalah Haji OS Tjokroaminoto. Jadi dia ini yang mengubah tadinya SDI menjadi SI, teman-teman. Pemimpin yang membawa SI bertransformasi menjadi gerakan sosial politik pengawasan nasional sejak 1912. Dikenal sebagai guru bangsa yang membimbing banyak tokoh pergerakan penting termasuk Soekarno. Yang ketiga ada Haji Agus Salim, bergabung sekitar 1915 dan berperan besar dalam membentuk ideologi Islam di tubuh SI. Yang terakhir ada Abdul Muiz. Dia ini adalah seorang sastrawan sekaligus aktivis SI yang menjadi wakil organisasi di Volksraad atau Dewan Rakyat untuk Belanda. Oke, next ada perkembangan dan perpecahan. Jadi di bawah Haji Tjokroaminoto, SI berkembang pesat dan mulai melontarkan pernyataan politik yang tegas pada kongres-kongresnya. Bahkan menurut pemerintahan sendiri, kemerdekaan pada tahun 1920-an SI mengalami perpecahan.
akibat infiltrasi ideologi komunis ke dalam tubuh organisasi. Perpecahan ini menghasilkan dua faksi dalam tubuh organisasi. Perpecahan ini menghasilkan dua faksi, yaitu si Putih dan si Merah. Jadi si Putih ini dipimpin oleh Haji OS Tjukroaminoto dan Haji Agus Salim yang tetap berpegang pada ideologi Islam dan kebangsaan. Dan si Merah ini dipimpin oleh Semaun dan Alimin yang berhaluan kiri atau komunis dan kemudian menjadi cikal bakal PKI atau Partai Komunis Indonesia. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.